Lewat akun resmi Truth Social miliknya, Selasa 15 Juli 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Trump merasa senang lantaran telah mencapai kesepakatan dengan Indonesia terkait negosiasi tarif dagang. Kesepakatan itu terjadi setelah di sela kunjungan kenegaraannya, Presiden Prabowo Subianto berbicara langsung dengan Trump lewat sambungan telepon. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulisnya menggambarkan saat kedua tokoh itu bernegosiasi penuh keakraban tapi serius pada Selasa malam 15 Juli lalu. Dalam sesi tanya jawab dengan wartawan Gedung Putih, Trump menyatakan telah berbicara dengan Presiden Prabowo yang disebutnya sebagai presiden yang hebat. So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19% and we are going to pay nothing. Setibanya dari lawatan ke berbagai negara, Presiden Prabowo kepada awak media mengakui Indonesia dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan dalam hal perdagangan. Saya bicara dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga penuh dengan alot akhirnya ada kesepakatan. Kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya saya tetap nego, saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. Kedua presiden itu sepakat tarif impor untuk produk Indonesia ke Amerika Serikat diturunkan dari 32% menjadi 19%. Selain itu, Indonesia juga setuju untuk membeli produk energi dari negara adidaya tersebut senilai 15 miliar dolar Amerika, produk pertanian 4,5 miliar dolar, serta 50 pesawat Boeing termasuk tipe 777. Tidak cuma itu, Amerika Serikat juga mendapatkan akses penuh ke pasar domestik Indonesia tanpa tarif dan hambatan non-tarif yang memungkinkan produk pertanian, otomotif, dan energi masuk tanpa biaya masuk. Negosiasi yang dicanangkan Indonesia ini dimulai pada April 2025 setelah Amerika Serikat mengumumkan rencana penerapan tarif 32% atas produk Indonesia. Kala itu, delegasi tingkat tinggi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto langsung diutus Prabowo berangkat ke Washington DC. Dalam negosiasi itu, Indonesia menyampaikan proposal komprehensif yang mencakup reformasi regulasi dan komitmen untuk meningkatkan impor dari Amerika Serikat hingga 19 miliar dolar. Selama proses negosiasi, Indonesia juga melakukan reformasi kebijakan dalam negeri, termasuk relaksasi persyaratan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dan percepatan proses sertifikasinya dari 3 bulan menjadi 10 hari. Langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menciptakan iklim investasi yang lebih terbuka dan menarik bagi mitra dagang internasional. Kesepakatan ini boleh jadi cermin dari diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi tekanan tarif dari Amerika Serikat. Dengan penurunan tarif dan peningkatan kerjasama perdagangan, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat diharapkan semakin kuat di antara negara-negara ASEAN. Ketika Vietnam itu dari tarif awal bernegosiasi dengan pemerintah Amerika turun menjadi 20%, itu banyak sekali yang mengapresiasi karena berhasil bernegosiasi dengan pemerintah Amerika. Sekarang pemerintah kita dari tarif awal itu turun ke 19%. Jadi lebih rendah nih dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di ASEAN. Jadi kalau kita ibaratkan ada sebuah rumah, dia bikin pagar nih. Kan pagarnya awalnya tingginya 32 kalau buat kita. Setelah kita bernegosiasi, pagarnya bisa diturunkan menjadi 19. Ya, tentu ini kemajuan yang juga tidak bisa dibilang kemajuan yang kecil. Tidak bisa juga dibilang sebuah keberhasilan yang kecil. Ini melalui perjuangan yang luar biasa dari tim negosiasi kita yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. Ini merupakan negosiasi yang juga luar biasa yang dilakukan oleh Presiden kita secara langsung dengan
Presiden Donald Trump, dan ini titik temu antara pemerintah kita dengan pemerintah Amerika Serikat. Namanya juga kebijakan. Tentu saja, kesepakatan ini melahirkan buih pro dan kontra. Selain ada yang menganggap negosiasi ini berhasil karena sukses menurunkan tarif menjadi 19%, ada pula yang menilai kesepakatan ini merugikan Indonesia karena produk Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia tarifnya 0%. Prabowo bukan tak menyadari hal ini. Menghadapi sikap Trump yang keras, Prabowo pun pada akhirnya lebih mengedepankan kepentingan rakyat. Prabowo tak ingin bila berdirinya bersikap keras melakukan perlawanan, Trump akan tetap menerapkan tarif 32%, bahkan bisa saja lebih. Ini tentu akan berdampak pada industri yang produknya masuk ke Amerika Serikat. PHK bisa tak terhindarkan karena produsen enggan masuk ke pasar Amerika. Prabowo tak mau itu terjadi. Semua sudah kita hitung, semua kita berunding, ya. Kita juga memikirkan yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Walaupun kita juga punya sikap, ya. Ini tawaran kita nggak mampu memberi lebih. Tapi yang penting bagi saya pekerja-pekerja kita aman, dan saya sangat optimis ekonomi kita dalam kondisi yang kuat, kondisi yang bagus, ya kan. Jadi apapun terjadi kita akan kuat. Terima kasih. Kenapa? Puas pada dengan angka 19% atau akan dinegosiasi? Ya kalau puas ya 0%. Oke. Negosiasi ini boleh jadi tak sempurna, tapi bagi Prabowo, kepentingan rakyat adalah segalanya. Lagi pula, Prabowo yakin pasar ekspor Indonesia tak cuma di Paman Sam, tapi lebih terbuka luas di Eropa dengan tarif 0%. Buah dari diplomasi ekonomi yang brilian setelah mati suri 10 tahun. Men of our time.